Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Novianti. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Karangrejo. Saat ini saya duduk di kelas 10 IPA 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi teks biografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks biografi. Teks biografi adalah bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Selain biografi, ada juga yang namanya autobiografi, merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Untuk itu, antara biografi atau autobiografi sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari penulisnya. Apakah riwayat tersebut ditulis sendiri atau orang lain yang menulisnya? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks biografi. Teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut menjadi teladan. Teks biografi memiliki struktur yang jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis biografi. Yang pertama, berdasarkan sisi penulis. Autobiografi, suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Biografi, suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, ataupun kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya, berdasarkan isinya. Biografi menjalankan hidup, berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Biografi perjalanan karir, berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini, atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Selanjutnya, berdasarkan persoalan yang dibahas. Biografi politik, penulisan cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Biografi semacam ini mendapatkan bahan dari kumpulan berbagai riset. Akan tetapi, biografi politik biasanya tidak lepas atau syarat akan kepentingan penulis atau tokoh yang diminta untuk ditulis. Biografi intelektual, biografi ini hampir sama dengan biografi politik. Persamaannya yaitu kumpulan bahannya yang didapat dari berbagai riset. Namun, penulisannya dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Selanjutnya, berdasarkan penerbit. Buku sendiri, sebuah biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, pencetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Penulisan biografi ini bertujuan untuk laku dijual di pasar atau mendapatkan perhatian publik. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Yang kedua, berisi peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecah masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh, hingga mengantarkannya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Semua kejadian tersebut diurai di sini. Yang ketiga, reorientasi adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan.
reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada ataupun tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama, kata hubung. Kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penyambung antara satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat dan juga kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Apabila kata hubung berfungsi sebagai menyambung kata dalam sebuah kalimat, kata hubung itu dinamakan konjungsi intrakalimat. Contohnya, dan, tapi, lalu, kemudian. Apabila kata hubung tersebut berfungsi menyambungkan antara satu kalimat dengan kalimat lain, kata hubung ini dinamakan konjungsi antar kalimat. Contohnya, oleh karena itu, akan tetapi, meskipun demikian, tidak hanya itu. Yang kedua, rujukan kata. Rujukan kata yaitu kata yang merujuk kata-kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujuk dikategorikan menjadi beberapa bagian, antara lain kata rujuk benda atau hal. Contohnya, ini, itu, tersebut. Kata rujuk tempat. Contohnya, di sini, di sana, di situ. Kata rujuk orang. Contohnya, dia, ia, beliau, mereka, nya. Yang keempat, kata kerja. Kata kerja atau verba adalah suatu kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenis. Kata kerja berdasarkan bentuk. Kata kerja dasar. Kata kerja dasar adalah kata kerja yang masih dalam bentuk aslinya, yang artinya kata kerja ini belum mengalami pengimbuhan baik awalan, akhiran, ataupun sisipan. Contohnya, adil, ambil, ajak. Yang kedua, kata kerja berimbuhan. Merupakan kata kerja yang sudah mengalami penambahan baik berupa awalan, akhiran, maupun sisipan. Contohnya, mengambil, awalan, me plus ambil, atau kata kerja dasar. Mengadili, awalan, meng plus adil, atau kata kerja dasar, plus i atau akhiran. Sekian penjelasan tentang materi teks biografi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.